Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Januari 2026. Sebuah pepatah lama berbunyi, Gunung Tembaga runtuh di barat, lonceng di timur ikut berdentang. Bagi banyak pengamat geopolitik, situasi Iran hari ini ibarat gunung tembaga yang mulai runtuh. Dan jika sejarah berulang, maka negara-negara otoriter lain, termasuk Tiongkok, berpotensi menjadi lonceng yang akan ikut berdentang. Pola kebrutalan penindasan demonstrasi di Iran, cara penutupan informasi, hingga pengendalian narasi publik dinilai memiliki kemiripan mencolok dengan tragedi lapangan Tiananmen 1989. Perbedaannya, kali ini bocoran informasi lebih jauh sulit dibendung. Dalam beberapa hari terakhir, serangkaian laporan media internasional dan kesaksian internal menggambarkan skala kekerasan yang jauh lebih besar daripada yang diakui secara resmi oleh rezim Teheran. 1. Angka korban, bocoran yang mengguncang dunia. Pada 16 Januari 2026, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei untuk pertama kalinya secara terbuka mengakui bahwa selama 3 minggu gelombang protes nasional telah terjadi kematian dalam jumlah besar. Dalam pidatonya, Khamenei menyebut bahwa ribuan orang telah tewas di seluruh Iran. Pernyataan ini mengejutkan karena selama berminggu-minggu sebelumnya, pemerintah berusaha menekan informasi korban. Tak lama setelah itu, Reuters mengutip seorang pejabat Iran yang menyatakan bahwa lebih dari 5.000 orang telah tewas, termasuk lebih dari 500 aparat keamanan. Sumber tersebut juga menegaskan bahwa korban terbesar berasal dari wilayah Kurdi di barat laut Iran, daerah yang secara historis kerap menjadi sasaran operasi militer dan penindasan keras. Namun, laporan yang paling menggemparkan datang dari The Sunday Times, Inggris, pada akhir pekan 18 hingga 19 Januari 2026. Media tersebut mengungkap bocoran laporan internal para dokter di Iran. Berdasarkan data dari 8 rumah sakit mata utama, 16 instalasi gawat darurat, estimasi korban, versi minimal, 16.500 hingga 18.000 orang tewas, 330.000 hingga 360.000 orang luka-luka, termasuk anak-anak dan perempuan hamil. 700 hingga 1.000 orang mengalami kebutaan permanen pada kedua mata. Salah satu rumah sakit yang disorot adalah Rumah Sakit Klinik Mata Lor di Teheran. Di fasilitas ini saja, tercatat lebih dari 7.000 kasus cedera mata. Lebih dari 800 korban terkena tembakan langsung ke wajah dan mata, menggunakan peluru jenis metal pellet atau peluru karet berinti logam, hingga bola mata harus diangkat secara medis. Seorang dokter mata yang diwawancarai menyatakan bahwa jumlah korban begitu besar hingga tenaga medis tidak lagi mampu menentukan prioritas pasien, sementara suasana rumah sakit dipenuhi kepanikan dan trauma. Penting dicatat, angka-angka ini disebut sebagai estimasi minimal karena hanya mencakup sebagian wilayah dan fasilitas medis. Mayoritas korban dilaporkan berusia di bawah 30 tahun dan pembantaian paling brutal terjadi pada 8 hingga 9 Januari 2026. Banyak pengamat menyebut ini sebagai penindasan paling berdarah dalam 47 tahun pemerintahan rezim ulama Iran. 2. Dugaan penggunaan senjata kimia terhadap demonstran. Isu besar kedua yang memicu kecaman internasional adalah dugaan penggunaan agen kimia beracun oleh aparat Iran. Pada pekan kedua Januari 2026, media Inggris GB News pertama kali melaporkan indikasi penggunaan gas beracun non-standar untuk membubarkan demonstrasi. Laporan ini diperkuat oleh pernyataan mantan anggota parlemen Inggris, Bill Ramel, kepada Newsweek yang mengaku menerima laporan internal kredibel mengenai dugaan penggunaan zat kimia berbahaya, terutama di wilayah Kurdi barat laut Iran. Kesaksian warga sipil semakin memperkuat dugaan tersebut. Seorang warga yang berhasil mengirim pesan teks ke luar negeri melaporkan bahwa setelah terpapar gas yang ditembakkan aparat saat aksi protes di Niavaran, ia mengalami selama lebih dari 1 minggu tekanan darah meningkat drastis, detak jantung cepat dan berdebar, nyeri lambung, sakit kepala dan pusing berkepanjangan. Dokter rumah sakit menyatakan bahwa banyak pasien mengalami gejala serupa.
dan menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah bahan kimia tidak berizin yang digunakan dalam bentuk gas berbeda dari gas air mata standar. Saksi lain melaporkan bahwa pada 8 Januari 2026, aparat tidak hanya menggunakan gas air mata, tetapi juga gas lain yang memenuhi seluruh jalan. Hingga 19 Januari 2026 atau lebih dari 10 hari kemudian, warga masih mengeluhkan sakit kepala berat, jantung berdebar, kelelahan ekstrim, bau gas menyengat seperti pemutih atau klorin. Sejumlah analis senjata kimia menilai bahwa berdasarkan gejala klinis dan ciri bau, gas tersebut kemungkinan berbasis klorin. Gas klorin bersifat sangat iritatif, bersifat mencekik, dapat menyebabkan edema paru, sesak napas, bahkan kematian. Sebagai catatan sejarah, gas klorin pernah digunakan secara massal pada Perang Dunia I tahun 1915 dan sejak itu dibatasi secara ketat oleh berbagai konvensi internasional. Jika benar digunakan terhadap warga sipil tak bersenjata, maka ini dianggap sebagai pelanggaran berat hukum internasional. 3. Eksekusi diam-diam dan penangkapan massal. Fokus ketiga adalah nasib ribuan demonstran yang ditangkap. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa ia menunda serangan militer setelah Iran disebut membatalkan rencana mengeksekusi sekitar 800 demonstran. Namun berbagai sumber menyebut bahwa eksekusi rahasia tetap berlangsung. Kasus paling disorot adalah Ervan, pemilik toko pakaian berusia 26 tahun yang diumumkan pemerintah sebagai demonstran pertama yang akan dieksekusi secara terbuka. Pada pertengahan Januari 2026, beredar kabar bahwa Ervan telah dieksekusi secara diam-diam atau dipukuli hingga tewas oleh sipir penjara. Kecurigaan publik muncul karena otoritas menolak memberi informasi kondisi Ervan. Keluarga berkali-kali ditolak untuk bertemu. Di bawah tekanan internasional, seorang tokoh yang disebut memiliki akses komunikasi ke Teheran mengungkap bahwa pada 18 Januari 2026, Minggu, keluarga Ervan akhirnya diizinkan bertemu singkat. Mereka memastikan bahwa Ervan masih hidup dan dalam kondisi relatif stabil. Meski kabar ini sedikit melegakan, banyak pihak menilai Ervan bisa saja dipertahankan sementara sebagai tameng propaganda, sementara ribuan tahanan lain tetap berada dalam bahaya. Televisi pemerintah Iran sendiri menayangkan rekaman penggeledahan rumah ke rumah, penangkapan massal, pengakuan tahanan yang diduga diperoleh di bawah penyiksaan. Mengapa rezim bertindak begitu panik? Para analis menilai kepanikan rezim berakar pada karakter protes yang sangat terdesentralisasi, spontan, tanpa satu pemimpin oposisi domestik, menyebar ke hampir seluruh wilayah Iran. Tokoh oposisi luar negeri seperti Reza Pahlavi lebih berperan sebagai simbol dan seruan moral, bukan pengendali lapangan. Justru karena tidak ada pusat komando, rezim semakin kesulitan memadamkan perlawanan. Di saat yang sama, mereka juga memahami bahwa ancaman militer Amerika Serikat bukan sekedar retorika. Karena itu, sebelum kemungkinan serangan eksternal terjadi, rezim berupaya melumpuhkan perlawanan internal semaksimal mungkin, menebar ketakutan melalui kekerasan ekstrim. Banyak pengamat menilai, jika konflik eksternal benar-benar pecah, maka gelombang protes dalam negeri berpotensi bangkit kembali dengan kekuatan berlipat, menciptakan tekanan dari luar dan dalam secara bersamaan. Terlepas dari apakah peringatan Trump merupakan gertakan atau rencana nyata, satu hal dinilai semakin jelas. Militer Amerika Serikat kini sedang bersiap dalam skala besar, dan Iran berada di salah satu titik paling genting dalam sejarah modernnya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.